Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. A few moments later. Baik, saya akan menjawab soal UTS. Pertanyaan yang pertama adalah penggunaan teknologi digital dan platform e-commerce semakin meningkat dalam pemasaran produk agribisnis. Bagaimana peran ilmu agribisnis dalam meningkatkan permintaan produk komoditi pertanian di era digital? Pertanyaan kedua, produsen agribisnis terus melakukan inovasi dalam produk memenuhi permintaan pasar yang berubah. Ini termasuk pengembangan produk baru, diverifikasi produk dan penggunaan bahan baku alternatif untuk menciptakan nilai tambah. Jelaskan karakteristik dari produk komoditi pertanian dan agribisnis yang membedakannya dengan produk lain di pasar. Pertanyaan yang ketiga, hukum permintaan dan penawaran adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang berperan penting dalam menentukan harga komoditi agribisnis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Maka, pasar komoditi agribisnis dapat membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Uraikan hukum permintaan dan penawaran dalam pasar agribisnis dan berikan penjelasan pada istilah ceteris paribus dalam prinsip ekonomi. Yang keempat, identifikasi peluang dan tantangan bagi petani dalam beradaptasi dengan tren digital dalam pemasaran produk pertanian berdasarkan studi kasus. Yang kelima, digital dapat menyediakan aksesibilitas dan visibilitas produk pertanian pada konsumen. Berikan manfaat pemasaran digital produk pertanian melalui e-commerce dan media sosial. Jawaban nomor 1 adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan e-commerce terutama adalah sebagai media promosi, komunikasi, dan informasi. Pemanfaatan ini sangat berpengaruh pada keefektifan dan keefisienan proses kerja. Jika secara intens dan maksimal dilakukan, manfaat ini dirasakan oleh para pelaku bisnis secara langsung dan tidak langsung, memberikan pengaruh positif pada komunitas pertanian terkait, terutama dari semakin luasnya jalur pemasaran pelaku bisnis yang meningkatkan permintaan produksi dan memacu pengadaan produksi di kalangan komunitas pertanian, di mana selalu diharapkan untuk meningkatkan produksi dengan standar kualitas yang ditentukan. Dengan lebih terpacunya kegiatan pengadaan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, para petani dan keluarganya terbuka lebar. Perumusan model pemberdayaan pada komunitas pertanian merupakan program kemitraan dengan kerjasama dalam bidang usaha yang melibatkan 3 unsur, yaitu komunitas atau kelompok tani sebagai pemasok bahan baku dan penerima modal usaha, perusahaan agribisnis sebagai pembeli produksi kelompok tani dan penjamin kredit atau avalis, dan pihak bank sebagai pemberi modal dalam bentuk kredit. Peranan teknologi pertanian mencangkup peningkatan efisiensi dan produktivitas di tingkat on-farm setelah pasca panen dan pengolahan hasil on-farm langsung dengan peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah. Jawaban nomor 2 adalah karakteristik produksi dan distribusi petani produk pertanian selain memiliki ciri khas yang berbeda dengan produk lain seperti mudah rusak merupakan bahan baku yang harus diolah, volume dan kualitas produksi merupakan bahan baku yang harus diolah. Volume kualitas tidak merata, terdapat sejumlah kekhasan lain membuat sistem pasar pertanian berbeda dengan komoditas lain dan setiap jenis komoditas berbeda. Jawaban nomor 3 adalah pengertian ceteris paribus di bidang ekonomi dan keuangan adalah ceteris paribus sering digunakan ketika
menemukan argumen tentang sebab dan akibat. Seorang ekonom mungkin mengatakan bahwa menaikkan upah minimum akan meningkatkan pengangguran, meningkatkan jumlah uang beredar, menyebabkan inflasi, mengurangi biaya marginal akan meningkatkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan, akan menetapkan undang-undang pengendalian sewa di kota, menyebabkan pasukan perumahan yang tersedia menurun. Tentu saja hasil ini dapat mempengaruhi oleh sebagai faktor. Namun, dengan menggunakan ceteris paribus, semua faktor lainnya akan tetap konstan. Dengan fokus dan tampak hanya pada satu faktor saja. Jawaban nomor 4. Tantangan internal pembangunan pangan dan pertanian di Indonesia yaitu terbatasnya sumber daya alam, perubahan iklim global, dominasi usaha kecil, dan proporsi kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan masih cukup tinggi. Yang terakhir, jawaban nomor 5. Salah satu manfaat utama sosial media marketing adalah bisa menarik lebih banyak konsumen melalui pemasaran media sosial bisnis, serta dapat mencapai sebagai kelompok konsumen dengan berbagai frekuensi dan karakteristik.